Rahayu, salam waras. Selamat datang di channel YouTube Tugas Mahasiswa Penghayat. Gak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Teman-teman ada agenda mau untuk menyambut 2022? Tetap ingat protokol kesehatan ya. Daripada bingung untuk menentukan mau pergi kemana karena wisata semuanya pada ditutup, yuk kita bikin aja resolusi terbaik untuk tahun 2022. Siapa tahu video ini adalah salah satu inspirasi untuk membuat resolusi terbaik kamu. Video ini akan membahas tentang agen-agen sosialisasi yang dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Sony Junaidi, MPD. Sebelum kalian nonton video penjelasannya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Nyalain juga loncengnya biar kamu bisa dapat notif kalau kita buat video-video baru. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya Agung Citra Resmi Wulangsih, mahasiswi Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, untuk memulai penjelasan mengenai agen-agen sosialisasi. Happy watching! Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang agen-agen sosialisasi. Nah, sebelum kita bahas ke sana, teman-teman pasti tahu dong, sosialisasi ini pasti akan dilakukan oleh seseorang atau manusia. Kita akan bahas dulu mengenai fakta-fakta tentang manusia. Manusia adalah makhluk sosial, di mana sangat membutuhkan orang lain dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Manusia juga selalu terlibat dalam interaksi, baik itu belajar berbahasa, berkomunikasi, tata krama, prinsip, dan lain-lain. Apa yang kita pelajari dari orang lain, baik yang membesarkan kita atau orang di sekitar kita, disebut dengan proses sosialisasi. Nah, ini ada beberapa sosialisasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian sosialisasi menurut Paul B. Harton dan Chester L. Hahn, di mana sosialisasi merupakan suatu proses seseorang menghayati norma-norma kelompok, di mana ia hidup hingga timbullah diri yang unik. Selanjutnya yang kedua, menurut David B. Brinkerton dan Lynn K. White, sosialisasi merupakan suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam institusi sosial. Dan yang ketiga, menurut James W. van der Zanden, suatu proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Yang keempat, penjelasan sosialisasi menurut Ihrom dalam Bunga Rampai Sosiologi Keluarga tahun 2004. Sosialisasi merupakan proses belajar yang dialami seorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi dalam anggota di kelompok masyarakatnya. Dan yang kelima, penjelasan sosialisasi menurut Anthony Giddens pada buku Kapitalisme dan Teori Sosial Modern 2007. Sosialisasi merupakan proses yang terjadi ketika seseorang bayi yang lemah berkembang secara aktif melalui tahap demi tahap sampai akhirnya menjadi pribadi yang sadar akan dirinya sendiri, berpengetahuan, dan terampil akan cara hidupnya dalam kebudayaan tempat ia tinggal. Dan yang terakhir, penjelasan sosialisasi menurut Sutaryo dalam Dasar-Dasar Sosialisasi 2004. Sosialisasi merupakan proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Dari penjelasan 6 para ahli ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah apa yang kita pelajari dari orang lain yang membesarkan kita. Kemudian sosialisasi juga merupakan suatu proses pembelajaran yang membantu kita untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Sosialisasi juga merupakan suatu proses pembelajaran yang memampukan kita menjadi anggota yang kompeten dalam sebuah kelompok.
Sosialisasi juga merupakan proses pembelajaran seumur hidup di mana kita belajar tentang ekspektasi sosial dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kelima, proses sosialisasi ini berlangsung sepanjang hayat manusia. Setelah kita tahu penjelasan tentang sosialisasi, berikut adalah agen-agen terjadinya proses sosialisasi. Ada 7 agen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah teman sebaya, yang keempat media massa dan teknologi, yang kelima agama, yang keenam lingkungan tempat tinggal, dan yang ketujuh adalah lingkungan kerja. Seberapa berpengaruhnya para agen-agen sosial ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, agen sosialisasi keluarga, di mana keluarga merupakan yang pertama dan utama karena di dalam keluarga ada pelajaran afeksi emosional. Ini adalah pelajaran pertama dari seorang ibu di mana kita mendapatkan pelukan, belayan, dan kasih sayang secara fisik. Yang kedua adalah mendapatkan nilai, norma, sikap, dan harapan yang diterima dari keluarga, baik itu dari keluarga inti maupun dari keluarga besar, yang dengan berjalannya waktu yang berkaitan dengan bertambahnya usia, hal ini sangat mempengaruhi juga perkembangan sosialisasi kita. Ada 2 macam sifat sosialisasi dalam lingkungan keluarga. Yang pertama adalah sosialisasi represif, di mana memiliki ciri-ciri berupa pemberlakuan hukum yang tegas terhadap sikap anak yang dianggap melanggar, adanya dominasi orang tua dalam interaksi pola asuh, dan terjalinnya komunikasi satu arah antar orang tua dan anak. Yang kedua adalah sosialisasi partisipasi, di mana memiliki ciri-ciri berupa tidak adanya dominasi orang tua dalam interaksi pola asuh. Anak menjadi pusat dari proses sosialisasi dan terjalinnya komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Proses sosialisasi membangun interaksi dalam lingkungan keluarga terjadi juga di dalam kegiatan seperti makan malam bersama, bercengkrama, diskusi keluarga, hingga pergi ke tempat wisata bersama. Yang kedua adalah agen sosialisasi sekolah, di mana di sini merupakan agen pengganti keluarga, transisi dari kehidupan keluarga ke masyarakat. Di anak kelompok bermain itu kadang juga menganggap lebih percaya guru daripada orang tua. Di sekolah di sini terjadi proses sosialisasi yang melalui individu akan mendapatkan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sekolah pun diperkenalkan simbol-simbol kehidupan dengan maksud siswa sadar akan adanya komunitas organisasi. Kemudian di sana setelah dia mengerti, itu akan ada penanaman yang diberikan dan diterima. Setelah itu dapat terjadi proses pembelajaran. Di dalam agen sekolah ini, nilai pembelajaran di sekolah yang pertama adalah mandiri dan tanggung jawab, di mana anak harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi serta aturan-aturan sekolah yang berlaku dan formulatif. Misalnya anak dapat berdiskusi, bekerja sama, kemudian saling bekerja sama dalam piket kelas, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah prestasi, di mana posisi seorang anak di antara para peserta didik lainnya tergantung pada raihan prestasi yang dicapai oleh anak ini, yang diperlihatkan oleh ranking, nilai raport, ataupun hasil ujian lainnya. Kemudian yang ketiga adalah universalisme, yaitu perlakuan yang sama pada setiap anak. Jadi tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Jadi guru menganggap semua anak ini sama. Yang keempat adalah spesifisitas, yaitu seseorang ditanggapi secara spesifik. Misalnya ketika dia memiliki keahlian mewarna, menyanyi, di situ guru dapat meningkatkan, mensupport. Dan jika pun ada anak yang memiliki kekurangan pun juga bisa diatasi di sini oleh guru. Jadi seperti itu ya, sekolah sebagai agen sosialisasi. Selanjutnya adalah kelompok teman sebaya atau peer group. Di sini kelompok rujukan dalam mengembangkan sikap dan perilaku lingkungan dengan tingkat usia yang sama. Dalam kelompok ini, teman sepermainan dapat mempengaruhi tindakan sosial individu yang mengarah pada hal positif, namun juga ada hal yang mengarah pada hal negatif. Kelompok teman sebaya memiliki daya paksa terhadap orang yang masuk ke dalamnya.
Jadi di dalam teman sebaya di sini saling mempengaruhi. Misalnya ada yang temannya yang suka dengan BTS, jadi di situ teman yang lain juga akan terpengaruh. Begitu juga hobi-hobi yang lainnya. Nah, di sini mereka dapat membawa kegembiraan dan kesedihan. Kemudian dapat saling mempengaruhi, bisa terjalin hubungan yang relatif dekat karena seringnya berdiskusi, bertukar pikiran dan pengalaman. Jadi di dalam kelompok teman sebaya ini juga sangat mempengaruhi proses sosialisasi. Kemudian yang keempat adalah media massa, yang itu agen sosialisasi yang semakin menguatkan peran dalam mempengaruhi individu. Karena media massa dan teknologi ini merupakan memegang peran penting dalam mempengaruhi cara pandang, pikir, tindakan, dan sikap seseorang. Kemudian media massa juga merupakan cara mengirimkan pesan yang sifatnya tidak personal yang ditujukan kepada khalayak ramai. Media massa, khususnya media elektronik, juga memberikan pengaruh dan perkembangan kepribadian individu. Contohnya tayangan televisi. Misalnya ada anak kelompok bermain yang belum bisa berbicara, kemudian karena orang tuanya sibuk, akhirnya memberikan TV sebagai pendampingnya, gitu ya. Nah, di situ juga biasanya anak-anak yang belum mempunyai kosakata yang banyak menirukan apa yang dia lihat di televisi. Jadi kenapa orang tua perlu sekali melakukan pendampingan, apalagi informasi dari internet yang sangat luas sekali dan tidak bisa terkontrol. Disitulah peran orang tua sangat penting untuk mengendalikan apa yang bisa dikonsumsi untuk anak. Pengaruh media massa ini juga cenderung bersifat masif, berskala besar, dan segera. Jadi ketika di-upload gitu ya, berita itu bisa langsung tersebar kemanapun. Jadi sangat luar biasa pengaruhnya. Selanjutnya adalah agama. Kenapa agama juga merupakan agen sosialisasi? Karena agama tidak hanya berpengaruh pada aspek hubungan vertikal antar manusia dengan Tuhan, tetapi juga sangat berpengaruh di aspek kehidupan lainnya. Dan proses sosialisasi terjadi di lembaga keagamaan seperti di gereja, pesantren, sanggaran, dan lain sebagainya. Dan kadang untuk bisa diterima di masyarakat pun juga kadang dilihat dari proses dari agamanya. Selanjutnya, agama ini memberikan tuntunan tentang nilai baik dan buruk serta benar salah dalam kehidupan. Sangat berpengaruh sekali. Selanjutnya adalah lingkungan tempat tinggal, di mana tempat tinggal ini ada dua lingkungan. Yang pertama adalah di lingkungan kompleks rumahan dan perkampungan. Di kompleks rumahan, di situ akan tertata dengan rapi, lebih homogen secara sosial dan budaya. Sedangkan di lingkungan perkampungan itu biasanya merupakan tempat tinggal asal, di mana banyak keluarga besar di sana. Jadi sehingga misalnya kalau ada orang tua yang ingin menitipkan anaknya, tinggal dititipkan ke dalam keluarga besarnya tersebut. Berbeda pula dengan yang tinggal di daerah dekat terminal seperti itu, dekat pasar, pasti cara bersosialisasinya juga akan berbeda. Sehingga sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya adalah lingkungan kerja, merupakan tahap lanjut dari perkembangan kehidupan. Karena di lingkungan kerja, semakin lama kita terlibat pada suatu pekerjaan, maka pekerjaan semakin menjadi bagian dari konsep diri. Dalam dunia kerja, orang dewasa akan mulai mendapatkan nilai dan norma yang baru. Latar belakang profesi juga berdampak pada perilaku sosial, seperti perbedaan antara yang bekerja di instansi pemerintah dengan bekerja swasta. Jadi antara guru dengan pekerja pabrik misalnya, itu pasti konsep dirinya, pembawaan bersosialisasinya juga akan berbeda. Yang biasa bekerja di pasar dengan pegawai negeri di kantor itu pasti juga akan berbeda. Kemudian, jadi dari situ dapat disimpulkan bahwa manusia akan terus melakukan sosialisasi sepanjang hayat. Sehingga kita harus dapat meletakkan diri sebagai bagian dari agen sosialisasi yang positif. Demikian tadi penjelasan mengenai agen-agen sosialisasi. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk revolusi di tahun 2022 karena kita adalah agen perubahan. Jika ada kritik dan saran, langsung aja komen di bawah sini.
pergi kuliah bareng Kak Miming. Kapan nih kuliah luring? Thank you yang sudah nonton. Sampai jumpa di video-video tugas berikutnya. Bye. Salam waras. Rahayu.